Jangan remehkan kesehatan mental karena bisa berdampak buruk bagi penderitanya maupun orang-orang di sekitar mereka. Seperti yang menimpa Gord Lewis, seorang gitaris legendaris asal Kanada yang berakhir kehilangan nyawa di tangan putranya yang menderita gangguan kejiwaan. Kasus kali ini adalah permintaan dari salah satu sahabat Weekly, Siti Alifah 6814. Semoga video berikut bisa menjawab rasa penasarannya. Mari sama-sama kita simak kisah sang musisi malang berikut ini. Gord Lewis lahir pada tanggal 21 Mei 1957 di kota Hamilton, Kanada. Ayah dan ibunya berprofesi sebagai guru. Pada tahun 1975, Gord Lewis yang saat itu masih duduk di bangku SMA, bersama-sama beberapa orang temannya, mendirikan grup band beraliran punk rock dengan nama Teenage Head. Berkat bakat para personilnya, band sekolah itu berhasil mencetak sederet single dan album yang laris di pasaran. 3 tahun setelah didirikan, band tersebut berhasil mengeluarkan single pertama mereka yang berjudul Picture My Face. Kemudian disusul album pertama mereka berjudul Teenage Head yang berhasil meraih penghargaan piring emas. Sayangnya, pada tahun 80-an, karir grup band mereka tersandung skandal akibat kericuan dalam salah satu konser yang diadakan di Ontario Place, Toronto. Setelah insiden itu, grup band Teenage Head tetap bertahan, meski sempat ganti personil. Gord Lewis menjadi satu-satunya yang bertahan sebagai member terlama hingga kematiannya yang tragis. Namun kehidupan pribadi Gord Lewis tidak sesukses karir bermusiknya. Semua karena gangguan delusi yang diderita putra sematawayangnya, Jonathan Lewis atau akrab disapa John. Gangguan delusi adalah gangguan mental yang serius di mana penderitanya meyakini hal-hal tidak nyata. Gejala utamanya adalah halusinasi. Penderita gangguan delusi sangat percaya pada imajinasi mereka dan merasa paranoid seolah ada yang ingin menyakiti atau membunuh mereka, padahal sebenarnya tidak ada. John pertama kali didiagnosa menderita gangguan delusi ketika berusia 30 tahun. Pria kelahiran tahun 1981 itu berhalusinasi tentang ayahnya yang dikendalikan oleh sekelompok orang misterius yang hendak membunuhnya dengan virus berbahaya. Akibat gangguan mentalnya tersebut, John hidup dalam ketakutan dan halusinasi. Dia membenci ayahnya dan segala hal yang berhubungan dengan ayahnya. Dia bahkan menuduh seorang penyiar radio bersekongkol dengan ayahnya hanya karena lagu band Teenage Head dimainkan di radio. John juga sering mengirim pesan berisi hinaan dan ancaman kepada wartawan dan politisi. Akibat perilaku buruknya itu, John jadi sering berurusan dengan polisi. Tetapi pihak kepolisian mengetahui kondisi kejiwaan John, sehingga mereka bersikap lunak padanya. Gangguan delusi yang diderita John mencapai puncaknya selama tahun 2022. Saat itu kondisinya semakin memburuk karena John terus mengabaikan semua saran dokter. Akibat terus-terusan merasa paranoid, perilaku John jadi kasar dan agresif. Selama pertengahan tahun 2022, tercatat sebanyak 10 kali John mendatangi rumah sakit dan memaksa mereka memberikan perawatan darurat atas infeksi virus berbahaya yang ditularkan ayahnya, padahal dia baik-baik saja. Ketika semua rumah sakit menolak memberikan perawatan yang diminta, John berhalusinasi bahwa pihak rumah sakit dilarang memberikan perawatan padanya oleh sekelompok orang misterius yang juga mengendalikan ayahnya. Hingga suatu ketika di bulan Agustus, John yang merasa sangat kelelahan akibat paranoidnya, meminta bantuan pamannya, Brian Lewis, yang kemudian menawarinya tumpangan.
Sepanjang malam, Brian berbincang dengan John demi meyakinkan keponakannya itu agar bersedia kembali ke rumah sakit dan menjalani perawatan. John awalnya setuju, tetapi keesokan paginya dia pergi dari rumah pamannya tanpa berpamitan. John hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan, "Aku mencintaimu, Paman Brian." Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2022, sejumlah media di kota Hamilton menerima email dari Jonathan Lewis. Isinya, John meminta agar petugas pemakaman segera datang karena jasad ayahnya mulai membusuk. Tentu saja email itu membuat semua orang jadi khawatir sekaligus merinding. Banyak yang meragukan keaslian email dan berpikir isinya hanya sebuah lelucon. Tetapi salah satu media yang juga menerima email ngeri itu akhirnya memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Sejumlah petugas segera mendatangi kediaman Gord Lewis di Catherine Street untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Kedatangan mereka disambut oleh John yang sepertinya sudah menunggu. Setelah berbincang sebentar, mereka masuk ke dalam rumah berniat mencari Gord Lewis. Tetapi sayang, persis seperti yang tertulis di dalam email putranya, jasad gitaris legendaris berusia 65 tahun itu ditemukan sudah mulai memasuki tahap pembusukan. Hasil otopsi menyebutkan penyebab kematian Gord Lewis adalah tikaman dan hujaman sajam sebanyak 43 kali. John akhirnya ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Sambil menunggu proses hukum, John dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani sejumlah tes dan mendapat perawatan. Pada bulan Desember 2022, persidangan atas kasus pembunuhan Gord Lewis digelar. Sejumlah saksi ahli dihadirkan untuk memberikan penjelasan atas kondisi kejiwaan John Lewis. Berdasarkan kesaksian dokter yang merawat John, diketahui bahwa pria yang kini sudah berusia 41 tahun itu didiagnosa menderita gangguan delusio jenis penyiksaan atau persekutori, di mana penderitanya berhalusinasi ada pihak yang ingin menyakiti mereka. Sehingga bisa dipastikan John tega melakukan aksi sekeji itu kepada ayahnya sendiri karena sedang berada di bawah pengaruh halusinasinya. Selain itu, akibat paranoidnya, John mencurigai semua orang berniat menyakitinya, termasuk dokter, rumah sakit, bahkan pihak kepolisian. Dia meyakini mereka semua dikendalikan oleh sekelompok orang jahat. Berdasarkan penjelasan saksi ahli, serta hasil pemeriksaan kejiwaan, akhirnya hakim memutuskan untuk membebaskan John dari semua tuduhan dengan alasan gangguan kejiwaan. Keluarga besar Gord Lewis sangat berduka atas kematiannya yang tragis. Tetapi mereka tahu Jonathan Lewis memang membutuhkan perawatan kejiwaan. Selama ini, Gord Lewis sering menyampaikan kepada dokter yang merawat putranya dan kepada adik bungsunya Brian Lewis tentang kekhawatirannya bahwa suatu hari putranya akan menyakitinya. Dan hal itu terbukti. Gord Lewis akan selalu dikenang sebagai sosok berbakat yang rendah hati. Kontribusinya akan dunia musik di Kanada akan selalu dihormati. Semoga Gord Lewis dapat beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, khususnya untuk mendukung pemulihan putranya Jonathan Lewis. Jangan abaikan kesehatan mental demi kebaikan bersama. Jangan segan apalagi malu meminta bantuan para ahli kejiwaan. Sekian dulu kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.